Amin, 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 amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini tema kita tentang bersandar pada rencana Allah. Diambil dari kitab Ibrani 6, ayatnya yang ke-19 dan juga 20. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ayat 20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Hari-hari ini saya mendapatkan pesan Tuhan bagi kita sekalian, jemaat kekasih Tuhan, bahwa kita kembali kepada apa yang menjadi rencana Allah dalam diri saudara dan saya. Oleh sebab itu, kitab Ibrani ini mengharapkan, memberikan pesan bagi kita. Pengharapan itu adalah sau. Kita tahu sau itu adalah bagaikan jangkar yang begitu kuat, yang akan menahan daripada kapal itu supaya dia tidak hanyut. Dia memperoleh sebuah kekuatan yang kuat, yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kalau kita lihat kapal-kapal besar, kapal kecil, semuanya memiliki jangkar. Dan itu fungsinya adalah mereka akan berhenti di sebuah tempat. Dan apapun aktivitas yang akan dikerjakan oleh kapal itu, bertanda bahwa sampai di situ dan mereka akan kerjakan tugas mereka. Demikian pun Ibrani juga mengatakan firman Tuhan, Yesus katakan hari-hari ini kita harus punya kekuatan yang kuat, pengharapan yang kuat. Yaitu bagaikan sau, bagaikan jangkar yang aman bagi jiwa kita. Karena dilihat di bagian yang paling dalam dari hidup manusia. Kita percaya bahwa pengharapan itu adalah Tuhan Yesus, firman Allah. Di tengah-tengah arus globalisasi, di tengah-tengah situasi yang sulit hari-hari ini Bapak Ibu sekalian. Apalagi kita sudah memasuki masa-masa, ya melewati masa new normal, tapi juga beberapa aturan-aturan sementara sedang terjadi atas bangsa kita. Kita tidak pernah berpikir sebelumnya. Tapi kita percaya, saya terlalu percaya sampai hari ini, Bapak Ibu sedang mengalami pemulihan secara pribadi. Sedang melihat betapa dahsyatnya Tuhan dalam perjalanan hidup saudara dan saya. Ayat 20 dikatakan bahwa di mana Yesus telah masuk, saudara, sebagai perintis bagi kita ketika ia menuruti peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi peristiwa tentang Yesus ini sudah dibicarakan dalam perjanjian lama, walaupun agak sedikit berbeda dari beberapa aturan-aturan yang kita lihat pada gereja pada zaman itu. Tapi sebagai imam besar dan raja Melkisedek ini berita ini sudah disampaikan bahwa akan diteruskan. Yang nantinya dia menjadi imam besar untuk selama-lamanya, yaitu Yesus Tuhan, Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu saya melihat bahwa hari-hari ini semua jemaat, semua saudara yang sedang bersama-sama beribadah, bahwa kita waktunya sudah harus kembali kepada standar panggilan Tuhan di dalam diri kita yang sesungguhnya. Sudah terlalu lama sebenarnya. Yang pertama, Allah adalah pusat di dalam diri kita. Ada 3 bagian yang ingin saya sampaikan. Efesus 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya dan mulianya bagian yang telah ditentukannya bagi orang kudus, orang-orang kudus. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan saudara jauh melampaui apa yang hari ini saudara pikirkan, jauh melampaui segala goncangan, segala badai, mau virus corona, mau apa saja. Tuhan sudah menaruh saudara demikian untuk sebuah rencananya, sebuah rancangannya. Oleh sebab itu kita kembali kepada
pusat daripada hidup kita itu adalah Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi, tadi kita sudah lihat pengharapan itu bagaikan sau. Kalau kita lihat di dalam Pengkhotbah 3 juga, Alkitab katakan ia memberikan kekekalan di dalam hati manusia. Ada sebuah bagian yang dirancang oleh Allah dalam hidup manusia, yaitu kembali kepada pusat yang sesungguhnya. Dia memberikan kekekalan. Kalau Pengkhotbah 3 ayat 11 itu dikatakan bahwa manusia tidak dapat menyelami apa yang dikerjakan Allah dari awal sampai dengan akhir. Karena keputusan ini adalah keputusan Tuhan dalam diri manusia. Ini yang menjadi poin penting, saudara, supaya kembali kepada mata hati kita ini harus terang. Gitu. Ia menjadikan mata hati kembali kepada hati. Sebab hidup ini kalau kita tidak hidup di dalam hidup kita dengan hati kita, kalau hari ini kita melayani Tuhan di dalam hidup kita tidak dengan hati kita, maka kita tidak menemukan panggilan dari Tuhan yang sesungguhnya di dalam diri kita. Oke, Bapak Ibu perhatikan, saya mengajak kita kembali, fokus kita kembali kepada apa yang Tuhan sudah rancangkan di dalam hati saudara. Dibilang supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan, kembali tadi pengharapan. Pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilannya. Amin. Tuhan tidak panggil saudara hanya sekedar sebagai direktur bank, sebagai dokter, sebagai pendeta besar, pendeta kecil. Bukan sekedar hanya di situ, Bapak Ibu. Ada sesuatu yang didesain oleh Allah sendiri untuk masa kekekalan. Karena kita semua akan diuji memasuki masa-masa sampai tribulasi, masa aniaya besar. Masa-masa persiapan 1000 tahun damai, masa kesengsaraan melewati terus sampai 1000 damai, bahkan sampai ke Yerusalem baru. Kita punya sisa waktu yang sudah sangat singkat, Bapak Ibu. Nah, untuk kita kembali ke dalam pusat hidup kita, otomatis saudara, tidak ada cara lain bahwa semua jemaat harus bertumbuh dewasa. Harus punya mental prajurit. Gereja sudah harus menjadi gereja tentara. Tidak harus cengeng terus. Tidak harus merasa rendah diri terus. Tidak harus segala sesuatu yang hanya berputar dalam persoalan-persoalan yang sama. Nah, dalam catatan saya hari ini kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa tujuan pertama bukanlah untuk mengubah perhatian kita. Tujuan Allah utama bukanlah mengubah perhatian kita kepada masalah, tetapi memalingkan mata hati kita kepada Allah sendiri. Nah, disinilah posisi pertobatan itu ada di dalamnya. Jadi sudah terlalu lama kita bermain, kita hidup di dalam diri kita, hidup di dalam persoalan. Tuhan tidak izinkan saudara tinggal di dalam persoalan COVID-19 ini. Karena saudara juga selesai ini, saudara akan menghadapi juga persoalan-persoalan yang mungkin lebih berat daripada virus corona ini. Jadi fokusnya bukan di situ. Fokus kita hari ini adalah sebuah pertobatan, sebuah pengembalian hidup kita, mata hati kita kepada Sang Pencipta hidup kita itu. Sewaktu kita sadar bahwa kita keluar dari jalur dan kehilangan tujuan hidup, kita sesungguhnya harus menjadi sadar, harus melihat kembali rencana Tuhan dan bertobat dan berbalik. Bukan masalah yang membuat kita salah. Kita harus sampai kepada pertobatan, artinya fokus kita kembali kepada Tuhan. Masalah itu jangan menjadi fokus kita untuk terikat, karena jawabannya hanya karena persoalan, karena salah. Sedikit-sedikit salah, sedikit-sedikit persoalan, sedikit-sedikit salah. Jadi kita hentikan itu. Kembali kepada pertobatan, pemulihan kita, dan lihat Tuhan. Bukan lihat kepada masalah yang kita hadapi. Nah, hari ini kita juga jumpai begitu banyak orang Kristen menyadari, orang percaya tidak menyadari, namun entah mengapa mereka berpusat kepada manusia.
Dua pilihan antara berpusat kepada manusia atau berpusat kepada Allah. Inilah sebuah keseimbangan yang kita sedang pilih. Mana yang saudara pilih hari ini? Mana yang saudara itu? Setiap pilihan yang kita buat itu adalah sebuah ujian. Jadi kalau kita memilih untuk hidup benar, kita juga harus siap untuk masuk di dalam ujian-ujiannya. Ketidakbenaran-ketidakbenaran yang nanti akhirnya melahirkan sebuah kebenaran. Setiap ujian berpusat kepada Allah atau berpusat kepada diri sendiri. Tidak ada alternatif lain. Dua pilihan ini kita harus pegang baik-baik. Tidak ada pilihan lain. Entah Allah menjadi pusat kita atau masalah menjadi pusat kita, itu ada kepada diri kita. Tapi saya berdoa, saya nyatakan bahwa semua mari kita lihat bahwa pusat yang sesungguhnya adalah Tuhan dan bukan persoalan, bukan masalah. Nah, bila pusat salah, maka segala sesuatu di dalam kesadaran kita juga adalah salah. Amin, Bapak Ibu. Supaya kita tidak terlalu tinggal dalam persoalan-persoalan, tinggal dalam masa lalu kita. Hari ini yang membuat kita kenapa berjalan di tempat, kita tidak bisa melihat jauh ke depan. Karena pusat daripada diri kita, pusat daripada hidup kita, keluarga kita adalah diri kita sendiri, saudara. Mari kita lihat berikutnya Bapak Ibu. Lukas 11 ayat 34 dan 35. Kembali dibicara tentang mata, saudara. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi gelap, saudara. Nah, ada bagian yang Tuhan tentukan tentang mata, saudara. Tadi tentang hati, mata hati, tapi juga mata secara yang kita lihat hari-hari ini. Oh, banyak orang melihat segala sesuatu dengan mata mereka sendiri. Mata ini bicara tentang jendela daripada pelita daripada tubuh, terang tubuh. Oleh sebab itu, ketika orang melihat sesuatu dan tidak senang dengan orang itu, hati mereka pahit, hati mereka kecewa. Mereka melihat di dalam penglihatan itu ada perkataan-perkataan yang mungkin menyinggung perasaannya, menyinggung hatinya. Sehingga hatinya pun juga sudah tidak bisa terima. Gelap, saudara. Ini tidak bisa diukur dengan hanya saudara ya sebagai manusia yang mungkin sudah punya pengalaman pelayanan yang besar sehingga saudara sudah tidak bisa melewati itu. Oh tidak, saudara, semua kita, keputusan kita itu semua ujian bagi diri kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita dengar, makanya Alkitab bilang semuanya itu kita pikirkan, yang baik, yang manis, yang sedap didengar, yang patut dipuji dan sebagainya, pikirkan baik-baik. Sebab ada sesuatu yang tersembunyi di dalam diri kita tentang panggilan itu, terkandung di dalamnya. Bapak Ibu, Tuhan ajarkan kita di rumah masing-masing, perhatikan dalam musim COVID-19 ini. Kita harus kembali, pusat kita adalah Tuhan sendiri. Dia merancang saudara bukan karena persoalan, dia merancang membuat saudara bukan karena situasi yang ada, tidak akan, saudara. Oleh sebab itu hal-hal seperti goncangan ini memang harus terjadi supaya akan terlihat yang tidak tergoncangkan. Termasuk iman saudara dan panggilan itu di dalam diri kita. Amin, Bapak Ibu. Jadi Alkitab katakan begitu, karena itu perhatikanlah supaya terang itu padamu jangan sampai jadi gelap. Jangan sampai kita terbungkus dengan kehidupan yang lama. Kehidupan yang tertuduh dalam persoalan, kehidupan yang tertuduh di dalam sikap hati yang tidak benar, kehidupan yang membawa saudara hanya berputar dalam persoalan yang sama. Saya berdoa kepada kita semua supaya mari kita bangkit bersama-sama. Saya juga sedang belajar, tidak mudah. Pengalaman-pengalaman saya yang Tuhan berikan dalam perjalanan pendoa syafaat, tapi juga penginjilan, saudara. Saya pernah khotbah, beberapa tema khotbah saya juga tentang melewati batas-batas ketidakmampuan.
Orang akan melihat siapa saudara, orang akan bilang, wah ini anak baru kemarin, ini nggak bisa apa-apa. Memang saudara, memang kita nggak bisa apa-apa. Tapi jangan melihat apa kata orang, lihat apa kata Tuhan. Saudara lihat Daud. Tidak ada yang tahu tentang sikap Daud, motivasi Daud, pengalaman-pengalaman peperangan tentang Daud. Tapi dia melewati yang namanya peperangan rohani alam roh. Tidak ada orang bisa ukur kekuatan dari sebuah beruang, singa, binatang-binatang hutan yang begitu galak sekali, saudara. Tapi dia berhubungan dengan mereka. Dia punya experience, dia punya pengalaman pribadi. Sehingga waktu Tuhan angkat dia kepada level berikutnya, sudah ada kesetaraan, sudah ada perbandingan, saudara. Inilah kita bilang ada perbedaan antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Kita sudah harus balance dalam sikap situasi seperti ini. Daud tidak mau kalau dia ditentang, siapa Goliat itu. Sampai semua takut dan sebagainya. Bukan kesombongan rohani dia. Tidak ada orang tahu tentang Daud, saudara. Tapi dia menghadap Goliat itu dengan apa yang ada pada dia, saudara. Dia melihat kekuatan Tuhan yang besar. Dia melihat kemampuan di dalam diri dia ketika dia mengalahkan singa dan beruang. Walaupun perbandingannya sudah beralih kepada manusia raksasa, tapi dia tahu Tuhan yang sama yang menyertai aku pada perlawanan dengan singa dan beruang. Dia yang sama akan menuntun aku untuk jatuhkan kepala daripada Goliat. The last giant, saudara. The last giant. This is the very important for you. Ini sangat penting. The standing in the gap in your life. Apa yang menjadi persoalan saudara menjadi gunung yang besar. Menjadi raksasa yang besar. Saudara. Engkau akan hadapi hari ini. Saya sedang belajar untuk bagaimana jalankan panggilan saya di tengah-tengah gereja-gereja. Untuk kita bisa bersatu, untuk kita bisa bergandengan tangan. Bapak Ibu 15 tahun yang lalu saya sudah mendapat situasi yang buruk di Papua. Saya ditolak di pulau-pulau, saya diusir. Tidak boleh, ini hanya denominasi ini saja yang ada. Ini kamu bawa ajaran dari mana? Kamu keluar dari pulau ini. Saya pergi ke satu pulau yang sama. Tapi saya balik lagi. Saya balik lagi, saya tidur dengan mereka lagi. Penginjilan bukan hari ini saya ke bangsa-bangsa, tapi saya sudah start dengan penginjilan di pedalaman, di kampung-kampung di Papua. Saya tahu bahwa Tuhan yang pernah membawa latih saya di daerah saya, peperangan ini Tuhan akan latih saya untuk lebih lagi besar, untuk masuk daerah-daerah, wilayah-wilayah yang lain. Bukankah Daud mengalami hal yang sama? Mengalahkan beribu-ribu musuh, berlaksa-laksa. Bahkan levelnya sampai ke kota-kota kubu pertahanan naik terus, saudara. Mari kita jangan terbiasakan diri untuk dalam zona nyaman. Melihat sesuatu, tinggal dalam persoalan, hidup yang biasa-biasa. Tidak, Tuhan merancangkan sesuatu di luar, di bagian yang lain, yang sangat berharga, yang sangat mulia dalam hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Haleluya, haleluya. Amin, Bapak Ibu. Yang kedua, saudara, pengharapan kita hanya di dalam Yesus Kristus. Pertama, pusat kita adalah Tuhan. Yang kedua adalah Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tidak ada yang lain, Bapak Ibu. Dalam Matius 3 ayat 17 di situ dikatakan, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saudara lihat hubungan Bapa dengan anak. Bagaimana Bapa mempersiapkan Yesus ke bumi ini. Wow, luar biasa. Semua bilang wow. Amin. Jadi Allah tidak menghadirkan manusia. Ia menghadirkan anaknya sebagai objek dan titik awal dari sebuah perjalanan hidup dari manusia itu. Ini kita harus mengerti, kita harus sadari. Itu yang dinamakan juga imago Dei. Kembali kepada ciptaannya, keserupaan Kristus itu. Itu dia. Saya mulai merenungkan di waktu-waktu ini. Bahkan saya katakan, saya punya waktu lagi untuk 21 hari mau puasa. Saya merindukan sesuatu. Kadang-kadang ada waktu jadwal kita yang terlewatkan. Tapi hati saya belum merasa sesuatu. Karena saya juga mendapat penglihatan.
waktu bulan Maret tentang gunung Tuhan. Saya masih berdoa, saudara. Tidak mudah, saudara. Untuk kita menggenapi panggilan Tuhan dan sebagainya berjalan, saudara. Kita harus mengerti bahwa Tuhan tidak tinggalkan. Roh Kudus, Yesus dengan Roh Kudus itu ada bersama-sama dengan kita. Coba lihat itu, terdengar suara dari surga. Mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Matius 4 ayat 1, saudara dengar. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Jadi kita nggak punya pilihan lain, Bapak Ibu. Kita harus kembali melihat Yesus dan Roh Kudus. Karena itulah yang dirancang oleh Bapa, supaya kita kembali kepada tujuan Bapa di surga secara semula. Nah, sudah begitu lama Bapak Ibu, manusia jatuh. Dalam kejatuhan manusia ini menjadikan pusat dirinya, itu dia. Sejak awal itu sampai sekarang, diri menjadi pusat daripada manusia itu sendiri. Iblis juga tahu siapa kita. Iblis juga tahu rencana Allah ketika engkau masuk dalam rencana Allah, ikut Tuhan Yesus. Dia tahu diri saudara. Oleh sebab itu yang dikejar adalah dirimu. Dia menaruh kesalahan-kesalahan masa lalu, dia menaruh dosa-dosa, dia menaruh emosi, dia menaruh segala sesuatu supaya bagian dalam yang sesungguhnya dari diri, imago Dei itu, keserupaan itu akan hilang. Jadi kita lihat apa yang terjadi. Diri sudah menjadi pusat yang manusia jatuh ke dalam dosa menjadi pusat dirinya. Apa yang benar bagi manusia juga benar bagi gereja yang kehilangan Allah. Di akhir zaman juga begitu. Yang benar bagi manusia. Kalau kita bertahan, kita sebagai pemimpin gereja, kita ada dalam gereja, kita sebagai pemimpin, kita juga kehilangan Allah yang sebenarnya di dalam gereja. Karena pusat adalah diri. Fokus menjadi diri kita. Makanya saudara, hari ini Tuhan bongkar semua begitu. Gereja kita tidak bisa seperti biasanya. Kita tidak bisa menganggap kita hebat karena kita punya segala sesuatu yang oleh karena pandangan-pandangan secara teologia, secara material, karena kita ikut Tuhan dan sebagainya, saudara. Bukan salah, saudara, benar. Tapi kita sudah mulai menyimpang. Kita sudah mulai beralih kepada diri sendiri. Di dalam Roma 1 ayat 21-24, Bapak Ibu dengar sekalian, saya bacakan. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh, hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Nah, saudara percaya atau tidak percaya, kita semua sedang berjalan di dalam situasi yang sama. Situasi yang membawa kita masuk ke dalam diri kita sendiri. Itu saudara. Ayat 22 kita lihat. Ayat 22. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Tetapi mereka telah menjadi bodoh. Amin. Ayat 23. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Ayat 24. Karena itu, perhatikan, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka dan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Mulai dari pribadi saya, mulai dari rumah tangga saya, mulai dari gereja yang Tuhan percayakan kepada saya, dan juga gereja-gereja sekota. Kita tanpa sadar, kita sedang mencemarkan. Kita sedang berbuat bodoh. Kita tidak hidup seperti apa yang Tuhan maksudkan di dalam sebuah arti dari sebuah panggilan di dalam kita. Amin. Kita lihat di situ di ayat terakhir jelas di situ Tuhan katakan tentang mereka, hati mereka akan kecemaran, menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Karena kita suka dengan hal-hal demikian,
Itu yang dibilang bahwa semakin hari di akhir zaman ini orang-orang manusia itu semakin hari semakin jahat, tanda akhir zaman. Yang baik semakin baik, yang jahat akan semakin jahat. Jadi Tuhan menyerahkan mereka, pilihan mereka menjadi cemar, saudara. Itu dia. Apa yang dimaksudkan dengan cemar? Apa roh yang cemar itu, Bapak Ibu? Jadi mereka mengorbankan Allah untuk manusia, kepentingan manusia. Manusia mulai memuliakan ciptaan, bukan lagi sang pencipta yang sesungguhnya. Jadi sudah mulai diri manusia itu sendiri. Roh yang cemar. Roh yang cemar itu adalah roh diri, Bapak. Saya menyadari itu juga di dalam diri saya. Makanya saya begitu baca, merenungkan bahwa memang benar, saudara. Bukan kesalahannya ada di luar, saudara. Kesalahan terbesar itu ada di dalam diri kita sendiri. Karena roh pencemaran itu, kecemaran itu adalah roh diri kita sendiri. Nah, itulah yang sering kita temukan di dalam Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru juga sudah menulis seutuhnya. Sifat-sifat kecenderungan tidak taat, sifat-sifat memenang sendiri, sifat-sifat ego, tidak mau mendengarkan nasihat orang lain, merasa diri benar, sudah. Amin. Semua ini dimaksudkan dalam pencemaran itu. Nah, oleh sebab itu saya setiap berkhotbah kepada jemaat membangkitkan kembali semangat. Saya juga sebagai pentrainer, mentraining tentang doa dalam keterbatasan apapun. Tapi saya mulai belajar. Di Papua khususnya juga, bahkan sekarang mulai ke bangsa-bangsa. Bagaimana kita berdamai? Bagaimana sudahlah, jangan ingat-ingat masa lalu. Kita ini melangkah sudah begitu jauh, tapi kita masih ingat persoalan lalu. Itu yang mengganjal hati kita, Bapak. Ada sikap-sikap kita yang kurang baik. Sikap-sikap rekonsiliasi yang belum murni, saudara. Pencemaran-pencemaran inilah yang Tuhan bilang semakin hari mereka semakin mencemar. Mereka semakin tidak hidup pada kebenaran yang sesungguhnya. Yang ketiga, baru mari kita melihat tentang diri kita di dalam Tuhan. Tadi yang kedua tentang Kristus dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong kita di dalam keluhan-keluhan doa kita yang tidak terucapkan. Nah, Bapa memberikan Roh Kudus kepada kita sebagai penghibur, penolong. Dia membantu kita untuk ada iluminasi, pemahaman-pemahaman yang benar. Tapi kita juga harus siapkan diri kita untuk dibentuk ketika Roh membawa kita dalam sebuah persoalan, sebuah badai, sebuah masalah untuk tidak melihat badai, tapi relakan hidup kita dibentuk di dalam persoalan itu. Tadi kita udah lihat, bukan inisiatif Yesus masuk ke padang gurun 40 hari untuk dicobai, tapi Alkitab katakan Roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Nah, siapa dia? Itu tadi saya kembali lagi. Serupa segambar. Saudara dan saya yang ada dalam wujud daripada anak manusia Yesus itu. Kita harus kembali perhatikan betapa mulia dan kayanya panggilan Tuhan itu dalam diri kita. Dan harus siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Mari yang terakhir tentang diri kita. Saya mengutip beberapa prinsip yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi pada waktu itu. Dia bilang begini. Ini ayat ini juga merupakan ayat saya waktu bertobat. Memang panjang ya, tapi saya bacakan 7 dan 8. Filipi 3 ayat yang ke-7 dengan 8 dibilang, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Kita harus bisa bedakan keuntungan apa sih yang dimaksudkan Paulus ini, yang dia menganggap semuanya rugi. Hanya Kristus saja, bukan berarti bahwa saudara tidak perlu kerja, keuntungan-keuntungan apapun yang bersifat jasmani dan sebagainya. Tetapi ada sesuatu yang Paulus begitu tekankan secara roh. Gitu, saudara. Kalau untuk jasmani, saudara, semua kita tahu. Kita tahu Alkitab katakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Semuanya akan ditambahkan kepada semua, kita hafal. Ayat ini kita tahu. Tapi yang terpenting di sini bagaimana saudara hidupkan
panggilan itu, penderitaan itu, supaya saudara bisa bilang, semuanya itu rugi deh. Oh, udah bukan jadi bagian keuntungan dalam diriku. Hanya Yesus saja. Saudara nggak bisa samakan Yesus dengan harta saudara. Dengan jaminan-jaminan uang saudara di bank. Dengan sertifikat, dengan emas, perak. Nggak bisa. Makanya hal terpenting yang Yesus bicara dalam firman-Nya kepada nasihat, kepada murid-murid. Kalau kamu melihat ke belakang, kamu siap membajak, lalu kamu melihat ke belakang, kamu tidak layak. Kamu mengasihi, ya ada ayatnya juga bilang bahwa kamu mengasihi ibumu, bapamu, saudaramu, laki-laki dan perempuan lebih daripada aku, kamu tidak layak. Bukan berarti Tuhan ajar kita membenci keluarga. Tapi kita tahu siapa itu Yesus. Siapa dia, saudara? Nah, Alkitab katakan bahwa dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaan itu sendiri menolak kita. Kita nggak mau diproses dan dibentuk serupa segambar dengan dia. Imago Dei-nya hilang, saudara. Nggak bisa. Selama engkau melayani Tuhan, selama engkau hidup, perubahan-perubahan kembali kepada titik sempurna, titik kekekalan itu terus dikerjakan oleh Tuhan dalam diri saudara. Ayat 8 dibilang begini, malah segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Wow, saudara. Dia katakan semua sampah. Tapi seberapa besar kita, saudara dan saya, masih terikat dengan sampah, masih membawa semua yang lalu, masih merasa tersinggung, masih merasa segala sesuatu yang datang ketika kita melayani Tuhan. Datang ketika kita sudah menjadi anak Tuhan, datang ketika kita menjadi pendeta. Tapi coba kita lihat, persoalan-persoalan yang kecil kadang-kadang membuat kita kecewa, kita putus asa. Kita marah, kita buat sesuatu sesuka yang kita mau. Paulus bilang semua rugi. Secara spirit, dia bilang itu sampah semua. Saya mulai belajar, semakin dalam, semakin kita melihat karya Tuhan. Di mezbah itulah kita dibakar, saudara. Korban sembelihan, korban bakaran, korban keselamatan, semua kita taruh di atas mezbah. Bapak Ibu Abraham juga sama. Sebelum dia dikatakan Bapa orang beriman seluruh bumi ini, saudara, Tuhan harus membawa pribadinya ke mezbah Tuhan. Bukan mezbahnya Abraham. Tuhan yang suruh dia membangun mezbah. Dia harus membawa persembahan yang terbaik. Itu adalah dirinya sendiri. Itu adalah darahnya sendiri. Itu adalah keturunan pertama dari anak yang dipersiapkan Tuhan dalam hidup dipersembahkan. Kalau kita belum bisa lepaskan ego kita, kalau kita masih tersinggung, masih merasa berat, saudara, kita nggak bisa mengalami sesuatu yang datang dari dalam hadirat Allah. Kita tidak punya kebebasan di dalam Dia. Allah memilih kita untuk sebuah kebebasan, untuk sebuah sesuatu, untuk Dia menikmati, saudara. Dia mau melakukan apa saja yang Dia mau lakukan lewat saudara, untuk kepentingannya, untuk tujuannya. Mari belajar, saudara. Abraham juga naik membuat mezbah, membawa anaknya. Dia juga memegang pisau. Dia juga membawa api, saudara. Apa artinya api dan pisau, saudara? Udah nggak usah kita lihat di luar, di dalam diri kita. Mati bagi diri sendiri. Bakar diri kita, terangin diri kita, saudara. Jadi persembahan yang hidup, Roma 1. Roma 12 ayat 1 dan yang kedua, ibadah yang sejati. Tuhan katakan demikian kepada saudara dan saya. Saya mengajak Bapak Ibu jemaat, para pekerja, walaupun kita baru mulai melangkah, mari setia, mari melayani Tuhan. Jangan lihat manusia, jangan lihat persoalan. Jangan lihat ke belakang, melangkah, saudara nggak tahu. Nah, waktu saudara jalan dengan Tuhan, dari tahun ke tahun, Tuhan membuka satu pintu pertama. Tuhan tidak langsung membuka sekaligus 10 pintu. Durasi jalan, selama berapa tahun saudara berjalan, selama waktu yang ditentukan Tuhan, saudara melangkah, sampai saudara mengerti jalan itu, baru Tuhan buka, saudara jalan lagi. Kalau untuk saudara belajar Alkitab,
Saudara bisa tahu, saudara bisa mengerti dari perjanjian lama sampai wahyu. Saudara pasti mengerti. Tapi untuk saudara melangkah di dalam firman, door to door. The very important to you, I give for you, this is the sangat penting, Bapak Ibu, adalah pengalaman, experience. Tepuk tangan dulu, haleluya. Kita harus belajar bahasa Inggris ya, walaupun patah-patah, sambung, patah, sambung. Haleluya. Sangat penting, saudara. Oleh sebab itu, kenapa di padang gurun, Bapak Ibu perhatikan, sendal mereka, sepatu mereka tidak rusak. Amin. Semuanya tersedia, walaupun bangun pagi ada makanan, malam hari mereka lihat tiang awan, tiang api. Bahkan di padang gurun itu juga mereka masih bersukaria. Mereka menikmati hari itu. Coba lihat dalam perjalanan hidup saudara dan saya. Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Tuhan jaga saya di Pulau Batam. Saya dengan anak-anak sekian banyaknya satu pasukan di Pulau Batam, tapi Tuhan pelihara. Tuhan pelihara anak saya untuk sekolah. Tuhan tanggung saya punya tiket ke bangsa-bangsa, saya melangkah. Bangsa yang tahun ini saya berangkat, Tuhan sudah taruh beban untuk bangsa berikutnya. Jadi lihat, setiap tahun beban tiap negara itu ada di dalam hidup saya. Saya nggak bisa bikin ini seperti pengumuman untuk sebuah hebat dan sebagainya. Tidak, tapi berendam di dalam hadirat Allah. Mati atas diri sendiri. Mengerti panggilan Tuhan. Ada gesekan terjadi antara sama-sama teman. Sama-sama teman dekat semua. Belajar dengan semua hal itu. Bukan saya yang benar. Bukan persoalan yang benar. Tapi bagaimana kita berjalan dengan telapak kaki kita di padang gurun itu. Itu yang menentukan. Untuk kulit itu akan diganti. Amin. Untuk telapak tangan, kulit-kulit di bagian tubuh. Sikap yang lama, kantong anggur yang lama itu akan dipindahkan Tuhan. Dan dia pakai saudara kantong yang baru. Dia gantikan saudara dengan sesuatu yang baru. Ular saja ganti kulit. Apalagi kita bilang kiri kanan, kamu juga harus ganti kulit. Bilang. Makanya kulit saya ini sudah mulai agak-agak putih sedikit, tambah gelap lagi, putih gelap, putih gelap. Nah. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Oleh sebab itu, Paulus dikatakan malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia. Haleluya. Amin. Dan 9 dibilang gini, dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Titik. Makanya kalau kita lihat di bawah, terusnya ke bawah, dia bilang yang kukehendaki adalah itu, mengenal dia dengan kuasa kebangkitannya, di mana aku bersekutu dengan dia di dalam kematiannya, supaya aku menjadi serupa dengan dia. Bapak Ibu, ini pesan kita, sebelum engkau memasuki bulan Agustus, jemaat kekasih Tuhan, engkau sudah melihat kembali, bersandar kepada Tuhan, kembali kepada fokus Tuhan, Yesus dan Roh Kudus, dan hidup saudara. Perhatikan juga hidup saudara. Yang terakhir, Amsal yang ketiga ayat 5 dan 8. Perhatikan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Alkitab sudah jelas katakan percaya, saudara. Percaya, baik tidak baik, percaya kepada Tuhan. Karena ada sikap hati saudara yang bisa menilai dengan pandangan Tuhan. Apa yang saudara anggap benar dan baik, belum tentu benar dan baik kepada Tuhan. Apalagi Roh Kudus ada di dalam diri saudara, dia menguji semua sikap hati saudara. Dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kenapa kita tidak mengakui? Akui dia, persoalan kita. Bukan menjadi fokus tadi ya, kita balik. Akui dia, Tuhan. Engkau segalanya. Makanya saudara kalau berbicara surga, Tuhan tidak melihat saudara secara fisik manusianya. Tidak. Tuhan melihat saudara di bumi itu karena salibnya. Karena salib itulah yang ditaruh Tuhan di bumi dengan pribadi yang namanya Kristus. Di dalam situlah Tuhan memandang engkau. Makanya kalau orang tidak di luar Tuhan tidak bisa buat apa-apa, tidak terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak dilahirkan kembali. Engkau model apapun dalam hidupmu menjadi orang-orang yang punya pengalaman di dalam kekristenan, lama menjadi orang Kristen, tapi engkau tidak dilahirkan kembali dengan air dan roh, engkau tidak memiliki kerajaan
kerajaan Allah. Ini yang terjadi atas Nikodemus. Ayat yang ketujuh, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Wow, saya suka yang bagian terakhir ya. Kita lihat, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang. Waduh. Bapak Ibu, semua tubuh kita dan tulang-tulang itu membuat kita hidup hari ini. Alkitab bilang begini, janganlah engkau menganggap dirimu bijak, takut akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Semakin hari, penyakit apapun yang engkau derita, dengar, engkau akan disembuhkan oleh Tuhan. Engkau akan semakin fresh. Engkau akan tidak lihat lagi sakit penyakit yang masa lalu. Saya menghadapi sakit-sakit dulu saya yang membuat saya hampir lumpuh, hampir mati di rumah sakit. Hari ini saya ada karena Tuhan, dan Tuhan terus pimpin dan memberkati banyak orang di dalam mujizat-mujizat kesembuhan dan pemulihan. Tuhan memberkati kita semua. Mari bangkit berdiri, Bapak Ibu sekalian yang di rumah. Kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita. Saya pimpin sampai dengan selesai. Dan sebelum kita tutup, juga pengumuman bahwa minggu depan awal bulan, kita sudah mulai beribadah masing-masing. Di Johor sudah mulai beribadah, tapi masih pakai SOP, semua persyaratan harus dilengkapi dalam ibadah. Lalu di Papua juga sudah mulai beribadah. Sewaktu-waktu kita akan kumpul bersama-sama di Zoom, tapi kita semua percaya bahwa Tuhan memberkati. Yang ada di Miri, yang ada di mana saja, di Sabah, di Sarawak, di Belanda, rekan-rekan dalam jaringan doa juga, Tuhan memberkati engkau, keluargamu, gerejamu, dan semua yang ada. Di Waibron, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Kami berdiri hari ini karena firman Tuhan hidup di dalam kami. Terima kasih karena Engkau sudah berfirman bagi kami untuk bersandar dalam rencana Allah. Kami harus kembali kepada pusat hidup kami adalah Tuhan sendiri. Ampuni kami, barui kami, motivasi hidup kami, pelayanan kami. Kami juga percaya bahwa kami perlu Tuhan, yaitu Engkau Yesus Kristus. Setiap kali kami mengambil tubuh dan darah, Engkau berfirman bahwa perbuatlah ini menjadi perjanjian akan Engkau, akan Tuhan yang telah mati dan bangkit. Dan kemana saja kami beritakan Injil tentang kematian Tuhan. Karena tanpa Yesus kami tidak bisa hidup, kami tidak ada. Roh Kudus, terima kasih karena Engkau hidup. Engkau membuat kami mengerti kehendak Bapa. Kami mau belajar dengan semua situasi yang kami hadapi. Ada jemaat yang masih belum siap, masih mengalami hati, luka hati dan sebagainya, masih hidup di dalam penyembah berhala, masih kehidupan yang lama. Kami belajar bersama-sama. Kami datang dan bertobat, kami datang dan Tuhan pulihkan kami. Tuhan sembuhkan kami. Kami semakin hidup dalam kasih Allah. Kami tidak melihat kepada persoalan, tapi kami melihat kepada imago Dei. Kami melihat kepada penciptaan semula serupa segambar Kristus ada di dalam diri kami. Berkati semua jemaat di hari Minggu ini. Berkati yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan hamba berdoa ada promosi-promosi bagi saudara semua jemaat SOJ di mana saja. Tuhan sedang membawa engkau dalam memimpin, menjadi pemimpin-pemimpin, membawa engkau untuk melihat hal-hal yang baru. Anak-anakmu, pendidikan, sekolah mereka, ekonomi dipulihkan, diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara, bangsa-bangsa di muka bumi. Tuhan berkati Presiden kami Indonesia, berkati kota-kota, bupati, semua sistem pemerintahan. Hari-hari ini Tuhan, biar goncangan yang terjadi di bangsa kami membawa umat Tuhan berbalik dan menyembah Tuhan. Kami juga serahkan program jaringan doa nasional 24-40 selama sebulan membangun takhta atas Indonesia. Tuhan memberkati bahkan juga bangsa-bangsa. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Bapak hamba berdoa juga berkati jemaat dalam pemberian kasih mereka, persembahan, semua yang mereka memberi Tuhan memberkati. Walaupun keadaan semakin sulit, situasi yang untuk pemberian kasih dan sebagainya, tapi kami percaya fokus kami kepada Tuhan, kami melihat Tuhan yang besar. Tuhan tidak tinggalkan semua jemaat, tapi Tuhan juga memberkati ketika mereka memberi persembahan syukur. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari Bapak Ibu sekalian kita
angkat kedua tangan kita dan kita menerima berkat Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah malam hari ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati kami semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini. Bahkan sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kita semua. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin, amin, amin. Oh, haleluya. Berikan kemuliaan sekali lagi. Haleluya. Semua sorak haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Tuhan berkati. Shalom. Selamat hari Minggu. Amin. Buka keluar ke tidak? Sinja berdoa dulu. Berdoa ucap syukur. Foto. Foto di sini lagi kan? Ya, doa dulu. Ya. Doa. Semua berdoa. Foto dulu, foto ya. Foto di sana atau di sini? Nah, sini sudah.